Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kalau Ibra justru memprovokasi para penggemar Milan untuk menyerang Calhanoglu. Nah, pemain kita beda kelas, bro. Barella justru menenangkan penggemar. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Beberapa hari yang lalu, pasca pertandingan lawan Torino, itu kan pertandingannya dilangsungkan di jam sehat waktu Indonesia ya. Itu kalau di waktu Italia malah di siang hari teman-teman. Nah, pasca pertandingan, seluruh punggawa Nerazzurri termasuk dengan manajemen melanjutkan dengan perayaan gelar juara ya, melanjutkan dengan pesta Scudetto sampai dengan tengah malam, bahkan sampai dengan dini hari. Walaupun pada selebrasi tersebut, pada pesta tersebut belum ada penyerahan piala secara resmi ya teman-teman, tetapi euforianya aduh gila. Gua nonton dari cuplikan aja ya, dari handphone aja merindingnya minta ampun. Itu di lapangan katedral ribuan Interisti bernyanyi menyalakan kembang api. Pokoknya gua doain teman-teman semua, kita semua berkesempatan untuk bisa merayakan Scudetto secara langsung di Milano. Inilah Gazzetta memberitakan teman-teman, lebih dari 300.000 penggemar merayakan Scudetto bintang kedua. Setelah menaklukkan Torino melalui brace dari Calhanoglu, kemudian seluruh punggawa Nerazzurri berparade di antara para penggemar yang memenuhi stadion hingga lapangan Duomo. Lalu kemudian La Gazzetta mengatakan, pesta Scudetto ini akan terus dikenang. 300.000 penggemar mengiringi parade sang juara Italia dengan lagu, sorak-sorai, bendera, dan kembang api. Parade Scudetto ini akan dikenang selama bertahun-tahun. Bus dengan atap terbuka berisi seluruh pasukan juara Italia menari dan bernyanyi selama berjam-jam dan akhirnya tiba di lapangan Duomo. Mereka semua bernyanyi bersorak-sorai, melambaikan bendera dan melepas kembang api. Bagi Inter, perayaan seperti ini tidak ada di tahun 2021 ketika klub memenangkan Scudetto karena saat itu ada pandemi COVID-19. Lalu kemudian di sini La Gazzetta mengatakan, di tengah-tengah lautan hitam biru, kami melihat anak-anak dan orang tua dengan bangga menggunakan syal Inter. Terdapat hal unik pada perayaan ini, yaitu ada sapi berwarna hitam dan biru, ada mobil, traktor, sepeda motor, bahkan sebuah ambulan yang semuanya berhiaskan warna hitam biru dengan 2 bintang di atasnya. Wah, udah kayak karnaval 17-an teman-teman. Sebelum pesta ini berakhir, kata La Gazzetta ya, Ausilio mengatakan dengan kagum bahwa saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini dalam bertahun-tahun saya di Inter. Menjelang tengah malam, para pemain mulai mengenakan kaos berkerah karena semakin dingin dan angin mulai bertiup. Semuanya larut dalam kegembiraan dan sedikit mabuk karena bir. Mereka semua naik ke atas teras satu persatu untuk dipanggil oleh MC dan menyanyikan lagu bersama penggemar. Fratesi mengakui bahwa ini adalah tahun terbaik dalam hidup saya. Banyak yang berdiri di samping saya dan semuanya setuju akan hal ini. Wah anjir teman-teman, ini baru Scudetto. Gue gak bayangin kalau kita bisa dapat Liga Champion lagi ya, bisa juara UCL dan bahkan treble winners. Ini kayak apa ya ini paradenya. Nah, dari parade Scudetto ini teman-teman melahirkan 2 hal menarik, 2 hal yang terus diperbincangkan sampai dengan detik ini. Yang pertama tentu saja aksi Dumfries mengangkat spanduk bergambarkan Theo Hernandez ya. Theo Hernandez jadi anjing, si Dumfries jadi pemiliknya. Gara-gara kejadian ini, Dumfries kemungkinan besar akan kena denda ya, akan kena sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Italia, FIGC. Dan Dumfries pun telah meminta maaf. Dia bilang begini teman-teman, saya adalah pemain yang menyukai persaingan dalam sepak bola. Itu adalah bagian penting dari permainan ini. Saya menyadari bahwa mengangkat spanduk tersebut adalah kesalahan dalam diri saya sendiri. Dan itu sama sekali tidak cerdas. Mari fokus pada musim yang luar biasa bagi Inter. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungan Anda di musim ini, atas perayaan yang sangat besar kemarin. Waduh, respect untuk Dumfries ya. Setelah ngatain Theo Hernandez, berikutnya dia minta maaf. Padahal menurut gua yang harusnya kena denda, yang harusnya minta maaf ya si Arnaud Taufik. Dia yang ngambil spanduknya ya dari para fans yang ada di bawah bus, lalu dia ngasih spanduknya ke Dumfries. Dia yang ngompor-ngomporin Dumfries untuk ngangkat itu spanduk. Abis itu malah Dumfries yang kena denda anjir. Lalu kemudian teman-teman, selain aksi kontroversial dari Dumfries, ada hal kedua nih. Ada hal lainnya yang terus berkepanjangan buntut dari perayaan Scudetto kemarin, yaitu fans Juventus mereka
mereka sepertinya sangat amat kebakaran jenggot nih karena melihat Cuadrado bernyanyi selebrasi merayakan gelar juara bersama Inter. Mereka semua protes meminta nama Cuadrado dihilangkan dalam sejarah Juventus ya. Meminta nama Cuadrado tidak ada lagi di Museum Juventus. Bunyi beritanya begini. Penggemar Juventus telah meluncurkan petisi untuk menghapus nama Juan Cuadrado dari J Museum. Sudah terdapat 1000 tanda tangan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Aduh gila, ini bener-bener deh. Musim ini kita bukan cuma sekedar mendapatkan Scudetto ke-20 dan bintang kedua ya, tetapi juga membuat panas, kita membuat fans-fans rival kebakaran jenggot. Dan yang bikin menyebalkan lagi teman-teman, Inter mendapatkan Scudetto membungkus gelar juara ketika Liga masih menyisakan 5 giornata lagi. Artinya ini para pemain Inter, fans Inter akan terus berpesta sampai dengan 5 pekan ke depan. Kurang lebih sebulan. Ini anak-anak Milan sama Juventus pasti sebelnya minta ampun. Nah, terkait perayaan gelar juara teman-teman, ini La Gazzetta mengatakan pesta Inter tanpa akhir dan akan terus berlanjut. Lebih dari 300.000 penggemar telah meluangkan waktu 9 jam untuk memeluk Inzaghi dan para pemainnya, sang juara Italia. Kemarin pada hari Senin adalah hari istirahat bagi semua orang, terutama para pemain. Terlebih saat pertandingan melawan Torino, para pemain harus bangun jam 8 pagi, lalu kemudian lanjut berpesta sampai dengan tengah malam. Bagian yang paling melelahkan adalah perjalanan dari stadion sampai dengan lapangan Duomo, hampir 7 jam perjalanan bus. Akan tetapi ini semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sang supir bus bernama Patrizio yang mengemudikan bus sejauh 8 km menggunakan gigi pertama di tengah lautan penggemar Inter mengelilinginya. Lalu kemudian di akhir artikel, ini bagian paling penting teman-teman, La Gazzetta menuliskan, makan malam Scudetto dijadwalkan di Castello Soferzo pada Senin 20 Mei setelah Kapten Lautaro mengangkat trofi di pertandingan Inter lawan Lazio. Pada dasarnya ini adalah pesta tanpa akhir. Jadi diingat baik-baik ya teman-teman. Puncak dari pesta Scudetto kita dilakukan di 20 Mei di pertandingan Inter lawan Lazio. Itu akan ada penyerahan piala. Nah setelah pertandingan, setelah penyerahan piala akan ada makan malam Scudetto. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin ikut merayakan pesta Scudetto ya di tanggal 20 Mei, entah di rumah masing-masing atau bersama dengan komunitas dan belum punya kaos Scudetto, silahkan cek langsung Tokopedia, Shopee maupun Instagram gue ya. Itu ada 2 jenis desain dan semuanya bagus-bagus banget. Langsung aja dibeli. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Oh ya teman-teman, selain fans Juventus yang kebakaran jenggot gara-gara melihat Cuadrado bernyanyi berpesta Scudetto ya bersama Inter, nah ini fans Milan juga, aduh mereka rame banget di sosial media ya. Ini banyak banget fans Milan ya, anak Milan yang mengatakan bahwa selebrasi juara Inter terlalu berlebihan, menyerang sisi personal ya, nggak manusiawi. Ini gara-gara kasus Dumfries sih sebetulnya. Tetapi menurut gua enggak lah, beda banget. Kalau kita coba membandingkan ketika Milan Scudetto, itu perayaan gelar juaranya aduh jauh lebih menyebalkan ya, jauh lebih menyerang sisi personal menurut gua. Kalau nggak percaya, ayo kita coba bandingkan bagaimana Milan dan Inter merayakan Scudetto masing-masing. Ini ya sepenglihatan gua sejauh ini teman-teman, terutama saat parade juara. Gua tidak melihat ada pemain Inter yang menggunakan kaos bertuliskan Milan Merda. Sedangkan waktu Milan meraih Scudetto, ada itu pemain Milan menggunakan kaos bertuliskan Inter Merda. Selain itu, gua tidak melihat ada pemain Inter yang memprovokasi para fans ya, memprovokasi penggemar untuk menyerang pemain Milan, untuk mengolok-olok sisi personal pemain Milan. Sedangkan waktu Milan meraih Scudetto, itu Ibra, Theo Hernandez memprovokasi para fans ya untuk menyerang Hakan Calhanoglu. Lalu kemudian yang membedakan juga, gua tidak melihat ada pemain Inter membentangkan spanduk bertuliskan Milan, masukkan trofi Coppa Italiamu ke dalam pantat. Sementara waktu Milan Scudetto, ada banget itu spanduk yang bertuliskan Inter, kamu bisa memasukkan trofi Coppa Italiamu ke dalam pantat. Di kita nggak ada tuh kayak gitu. Tapi sepertinya pemain kita tidak
nggak ada yang bikin spanduk kayak gitu karena ya apa yang mau dimasukin, Milan nggak punya trofi apapun anjir di musim ini. Lalu kemudian hal lainnya lagi, di parade kemarin gue tidak melihat ada pemain Inter merekam dengan kamera ya, tepat di depan kamera mengatakan Milanista Favanculo. Ini artinya Milanista persetan denganmu, pergi kamu jauh-jauh. Ini kalimat yang diucapkan pemain Milan, direkam di kamera ya ketika mereka merayakan Scudetto. Nah, di perayaan Scudetto kita kali ini tidak ada pemain Inter yang mengucapkan kata-kata kasar untuk pemain Milan. Dan bahkan pada saat parade juara kemarin, Hakan Çalhanoğlu memenuhi janjinya ya bahwa dia tidak akan melakukan selebrasi yang menghina para pemain Milan dan juga para penggemarnya. Dan bahkan pada beberapa kesempatan, ini banyak banget berseliweran ya, video Barella mencoba menghentikan para pemain Inter yang mulai menyanyikan ejekan-ejekan untuk fans Milan. Jadi Barella itu beda banget sama Ibra. Kalau Ibra justru memprovokasi para penggemar Milan untuk menyerang Çalhanoğlu. Nah, pemain kita beda kelas, bro. Barella justru menenangkan penggemar, justru meminta para penggemar menghentikan lagu-lagu ejekan untuk Milan. Jadi sekali lagi teman-teman, antara Inter dan Milan kita memang punya perbedaan kelas yang luar biasa ya, perbedaan kelas dan kualitas di dalam maupun di luar lapangan. Dari sisi permainan kita menang jauh, dari sisi perayaan juara kita juga jauh lebih elegan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.